87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompak Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM Suara Budaya Banjar dan Sandang Perompat. Kita jumpa lagi di Mabar Madihin Bahabar edisi hari ini di hari Selasa tepatnya 26 November 2024. Nah, dan Sandang Perompat Sabarataan hari ini di Mabar ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Ramli Suryanata, yaitu peraih anugerah komedi Indonesia 2023. Baik, dan Sandang Perompat, langsung saja kita serahkan kepada Fadil dan Syahril nih, dan Sandang Perompat. Tulak ke pasar, manukar nasi, tulak ke pasar, manukar nasi. Manukar papaya lawan balang kasua. Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Kembali pulang bertemuan kita lah tentunya bersama Ulun Fadil Syahril. Hari ini tampil berdua, sungguh luar biasa hari ini acaranya. Mabar Madihin Bahabar tentunya. Saksikan terus dan dengarkan terus RRI Banjarmasin Pro 4 tentunya. Bagi pian ini di mana saja, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 sekali di udara, tetap di udara. Di udara, sebelum jauh kita membahas tema, terlebih dulu pantun kita baca tadi nang di muka. Tulak ke pasar kakak ai manukar nasi, manukar papaya lawan balang kasua. Pemuda Banjar banyak berprestasi, pemuda berbudaya membanggakan benua. Itu tadi pantunnya ya, kalau pemuda berbudaya membanggakan benua. Makanya yang kita hadirkan pada hari ini itu Bang Syahril. Lain Tulun. Bintang tamunya hari ini adalah salah satu senior kita di bidang komedi juga, dan juga berbudaya Banjar. Bujur. Seorang pemuda kada ya? Iya dahulu dikatakan. Ini masih pemuda tapi jiwanya aja lagi. Dan kali ini sangat spesial karena beliau sudah membanggakan benua. Artinya membanggakan Banua ini berarti tingkat nasional nih lah. Sudah tingkat nasional. Sudah siapa yolah? Mungkin pada sedang sanak perempat penasaran juga, ini kita tampilkan Ramli Suryanata. Taguring. Sudah mulai kita dari sudah mulai. Taguring. Ini
luar biasa Bungas bener ya kalau Bungas bener apalagi hari ini Bungas bener pialanya tenah. Luar biasa. Tapi jangan kejauhan langsung bahas piala. Iya. Tapi kita perlu beritahu lawan pendengar bahwa karena hari ini beliau komedian yang kita datangkan, jadi hari ini kita santai-santai aja. Nah, bujur benar. Nah, berlawakan karena Sidin adalah juga seorang pelawak Bang Ariel. Nah, apalagi ini termasuk kalau di pilkada ini masa tenang ya kalau bujur. Jadi kita hibur sedikit dengan bujur supaya jangan tegang masa tenangnya. Bujur. Jadi Bang Ariel nih siapa? Sudah lawas Bemadihin nih. Itu bintang tamunya di situ. Tamunya di situ. Iya. Ini Ramli Suryanaca kemarin dapat penganugerahan komedi tradisional tahun 2023 di salah satu TV nasional. Luar biasa. Ini Sidin istilah bawa piala di sini. Kita takoni juga pialanya nih ya lah. Iya. Kena kawat pialanya ditakoni. Maksudnya kayak apa caranya supaya mendapatkan piala ini ya. Nah. Jadi kayak apa Bang Ramli? Kita sapa dulu dong. Jangan to the point. Assalamualaikum Bang Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak apa kabarnya Bang Ramli? Jadi kayak itu. Sudah apa panderannya? Ya sudah ya. Lanjut hati panderan serungan sampai tuntung. Mana host meraju? Kada ditakoni kabar kan tadi? Iya. Ditakoni kabar. Jadi kayak apa kabarnya Bang Ramli saat ini? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah tambah bungasnya. Alhamdulillah. Ini panggilnya Abang Ramli kah atau Kakanda Ramli kah atau Kakak Suryanaca kan? Atau Kakak Bungas tadi kan masukin Bungas. Abang siapa nih? Abang Ramli dong. Abang Ramli ya. Oke. Jadi Abang Ramli nih kayak apa kabarnya? Sudah. Alhamdulillah sehat, baik. Dan jadi, hari ini himung ulun. Kenapa tadi ajar himungnya? Kawa satu acara lawan Buhan Pian Madihin Milenial. Jadi kami pun juga sangat bangga lah, sangat bangga bisa kau mendatangkan artis nasional. Iya, sudah dikatakan artis nasional. Betul, ya, dan juga Sidin ini memang mengelanglang buana juga di entertain Banua. Siapa yang kada kenal dengan Sidin ini, Bang? Banyak memang. Nah, jaraba jadwalnya dalam sebulan lagi padat sudah ya kalau. Padat kosong. Ikut jangan mahina Sidin. Padahal bujur. Jadi kan di sela-sela ini apa aja gerang kegiatan pian saat ini Bang? Kegiatan saat ini mulai dari guring. Anak parakan sedikit Bang. Gini kah? Nggih. Naikkan mikrofon sedikit Bang. Oke. Anunya kepalanya. Kalau mikrofonnya. Satu dua. Lain. Kegiatan kah? Bangun tidur, mandi, guring. Bujur. Itu kegiatan manusia Pak. Maksudnya itu masa itu hari-hari kan jadi. Kegiatan banyak sekali macam-macam. Pokoknya apa yang jadi duit digawi. Bujur. Artinya di entertain dunia entertain itu apa yang jadi duit digawi mulai dari tukang lelang, acara saprahama, kemudian MC, baik itu di gathering ataupun wedding. Dan ini juga yang hanyar ulun membangun ini ada namanya outbound building. Sidin tadi tuh apa yang pemulaan belelang lah. Iya belelang. Itu kan termasuk budaya Banjar kita juga. Bujur. Kayak apa tuh budaya belelang tuh pian sudah lawas menekuni itu Bang. Menekuni itu kah? Hanyar aja. Paling sekitar ya hampir 10 tahun lah. Itu lawas sudah. Lawas berarti memang Sidin memang asli berbudaya ya kalau. Artinya memang. Tapi yang kita takon ini bukan hanya budaya yang di Sidin tekuni. Terus itu budaya apa yang Sidin bawakan di nasional sehingga mendapatkan piala anugerah ini ya kalau. Jadi kisahnya nih lah. Kisahnya jadi. Ya itu ya luar biasa. Belum. Mulai kah lagi nih? Mulai dah. Jadi kenapa dapat ini dan budaya apa yang dibawakan? Nah, ini kan salah satu ajang penganugerahan anugerah komedi Indonesia yang diadakan oleh Paski. Yeah. Nah, di sana itu kan banyak sekali kategori-kategorinya. Paski itu apa panjangannya Bang? Paski. Maksudnya kepanjangan dari nama Paskinya lain Paski. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Apakah Paski ini di kayak apa nih maksudnya ada pengurusnya kah di? Nah iya,
Paski ini kan ada di pusat, kemudian untuk di daerah-daerah ada namanya Pengda, pengurus daerah. Dan kebetulan untuk di Kalimantan Selatan ini sendiri, ini ada salah satu pengurusnya itu Sahril dan Padil. Kada kau kaji sahnya aja kada tahu. Agamanya kisah kada tahu aja. Ya kebetulan ulun di sini. Ulun salah satu anggota di Paski Pengda Kalimantan Selatan. Iya. Wakil sekretarisnya siapa, Bang? Oke, jadi artinya Pian ini bergabung di anggota Paski lah, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Nah, Paski inilah berarti yang membawa Pian ke nasional atau kayak apakah nih Bang anunya nih? Nah, ya kebetulan pada tahun 2023 tersebut itu ada lagi namanya ajang Anugerah Komedi Indonesia yang ketiga. Artinya sebelumnya itu kan sudah ada juga. Oh, ada juga. Nah, kebetulan untuk di tahun 2023 itu ada namanya anugerah itu penghargaan untuk seniman komedi tradisional. Kebetulan untuk di Kalimantan Selatan sendiri, alhamdulillah ulun ditunjuk rekan-rekan untuk mewakili. Jadi yang ulun angkat di sana adalah salah satu budaya juga di Kalimantan Selatan. Untuk di biodatanya ulun sudah Japin Carita. Japin Carita. Berarti Japin Carita ini Pian bawa ke nasional gitulah. Iya, di situnya di bionya itu. Di bionya. Terus itu bentuk apa Bang Pian mengirim ke sana tuh? Apakah ada video kan maksud ulun atau foto? Video juga ada video. Video saat itu sitkom juga, salah satu sitkom, tapi dengan ditambah dengan budaya juga Kalimantan Selatan. Ya artinya dengan membawa Japin Cerita lah tadi. Videonya dikirimlah ke pusat lah. Ke pusat. Kalau itu di audisi atau diseleksi atau kayak apa sama itu? Jadi kebetulan untuk itu kan tingkat nasional, jadi provinsi-provinsi lain juga banyak yang mengirim. Berarti ini bersaing dengan provinsi-provinsi lain lah. Iya, benar. Luar biasa ini Bang. Karena ini tradisional tadi kalau jadi kan budaya-budaya lain tuh juga mengangkat dan mengirim budayanya masing-masing gitu lah. Budayanya masing-masing. Dan kebetulan alhamdulillah untuk pada tahun itu Kalimantan Selatan terpilih. Nah untung sih dia membawa budaya Japin Carita. Jakasi dia membawa budaya Mewarung. Nah itu budaya kita juga. Budaya juga Mewarung. Artinya Mewarung artinya kan memang budaya kita di Banjar juga. Ini jadi selain Japin, saat ini saya giat juga untuk melestarikan kembali budaya Mewarung itu. Makanya sih dia pas ke Jakarta semalam tuh Mewarung. Tapi kada ada warung kayak di sini. Jadi untuk itu saat ini saya giat kan tiap malam Mewarung. Nah ini warung mana? Pasar lama. Oh iya. Nah itu nyaman nasi kuningnya di situ ya Mas. Iya. Bujur itu. Bujur kan salah itu. Ada salah. Dan juga di Paski nih Pian berapa lawas sudah Bang gabung di Paski ini? Di Paski ini saya gabungnya saya lah. Ulun di tahun di Jakarta. Kada enak lagi ulun pian 2022. 2022 berarti awal pelantikan itu Pian lah. Iya, pelantikan. Artinya bukan awal-awal Paski ada di Kalsel ya. Tapi Paski ini udah lama di Kalimantan Selatan. Waktu itu dibawa oleh almarhum John Tralala. Berarti artinya membawa Paski dari pusat ke Kalimantan Selatan almarhum. Ya, kemudian mungkin vakum beberapa tahun ya. Kemudian dibawa lagi Paski ini dihidupkan kembali. Nah, oleh rekan-rekan. Oke. Dan juga ini Bang, tadi kan Pian ini dapat menganugerahan ya Bang Ari lah, dapat piala. Nah, kayak apa tanggapan Buan Paski ini Bang tentang Pian ini dapat ini nih? Kada pantas bujurnya Ramli ini dapat ini atau kayak apa gitu namanya. Tanggapan dari kawan-kawan sih bagus saja, memang pantas, memang layak. Itu yang terlihat di hadapan lah, di hadapan. Kasaho bebelakangan. Cocoknya aku ya. Yang itu aja dapat lah. Artinya kan kita bukan Ramlinya di sini, tapi Paski Kalimantan Selatan, budaya Kalimantan Selatan yang meraih penghargaan. Wah, mantap. Artinya untuk Japin Carita sendiri nih, Kevin menekuni Japin Ceritanya nih dari kapan Bang? Menekuni Japin Carita itu sejak guring langsung kegiatan di guring terus 4 hobi tidur organisasi teater di kampus. Boleh apa nama teater itu Bang? Boleh sebut saja Teater Awan. Teater Awan. Ya, Win Antasari Banjarmasin. Mantap. Tahu Teater Awan. Iya. Tapi dulu saya ulun masuknya tidak di UIN.
IAIN. Bujur. Karena dulu kan hanya aja 2017 hanya pindah UIN ya lah. Iya. Pian UIN juala rasanya. Ya bujur, makanya lo tahu teater Awan. Nah, jadi tadi apa Bang? Ya untuk apa tadi dia? Ya. Ya itulah. Ya jadi di awal terjun atau belajar lah di Japin itu di organisasi awal kuliah. Artinya memang dari orang teater juga nih lah. Alhamdulillah. Awalnya tuh maksud ulun dari. Iya memang orang teater. Tapi memang sebelumnya itu Bang nih, sebelum kita berbicara jauh dulu sebelum Pian masuk teater, apakah Pian ini orangnya dasar bujur ketujuh tampil juga kah? Atau memang kayak anak mana berteater atau kayak apa? Atau memang sudah dari kecil halus kan nih sudah berteater nih? Itu sudah diinginkan waktu dalam rahim sudah berkegiatan. Dalam rahim. Jadi di waktu SMA juga sudah sering tampil-tampil kegiatan pentas. Oh, artinya memang sebelum kuliah pun sudah kesenian juga lah. Ya, untuk sekolah menengah pertama juga. Oh, SMP sudah. SMP, tapi saya MTS. Ya MTS sama aja sebenarnya. Sederajat kan, itu juga beberapa kali tampil di sana, ada rudat, bahkan juga main di teater juga. Main rudat Pian? Iya, rudat. Yang gitu. Berarti lu sering menjadi multi talentan sih ini Bang. Talenta. Nah, ya multi talenta. Selain terima MC, lelang, habis itu apa tadi? Itu dapat teater, habis itu penyanyi juga kalau ada salah. Orang lihat konten-konten Pian itu ada yang banyak nyanyi lah. Singer. Boleh kena di akhir acara kita suruh. Boleh kita menyanyikan. Boleh, gampang kita atur. Iya, boleh. Tapi ini kan piala yang didapat ini kan genrenya ini komedi. Nah, ini apakah komedi Banua Wadah kita nih sudah mendapatkan panggungnya? Apakah Pian pas mendapatkan motivasi dari Paski Pusat ini akan berdampak ke komedian-komedian Banua atau kayak apa nih Mbah Pian respon-responnya di Banua nih? Ya, respon masyarakat memang harapannya kita komedi di Banua ini mendapatkan wadah yang lebih lah untuk bisa berkreasi. Dan dengan dapatnya penghargaan ini di tahun 2023 ya, sebelum kita ke 2024. Karena di 2024 kenapa gerang? Karena sekedar informasi bocoran ya, tahun 2024 kita pas Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan. Siapa itu kemarin tuh Bang? Itu Madihin Banua. Yang Madihin milenial itulah. Madihin milenial yaitu Sahril dan rekan. Arif dan rekan. Karena selasa depan kita akan undang lagi ya kalau yang selanjutnya. Kita lanjut Bang Ramli untuk respon masyarakat terhadap komedian Banjar nih atau pemerintah gitu kayak apa tuh Bang? Yang jelas kan untuk masyarakat ada suatu kebanggaan tersendiri. Kemudian lalulah bergejolaklah di jiwa-jiwa mungkin bagaimana nih komedi-komedi nasional kita harus kita lestarikan kembali. Yang mungkin dulunya vakum atau sekedar hobi bisa menjadi sebuah industri kreatif. Bujur setuju lah. Karena dari sini bukan sekedar hobi ya, tapi untuk seniman-seniman di sini juga bisa menghidupi dapur rumah tangganya. Bujur ini itu setuju loh. Karena ibaratnya hobi yang tertinggi adalah hobi yang menjadi profesi. Betul. Nah itu tadi kan dari tanggapan masyarakat nih. Artinya masyarakat pun bingung ketika kita membawakan budaya kita ke level nasional, artinya apalagi kita bisa mengharumkan nama Banua. Pulang. Peran pemerintah saat ini nih terhadap seniman-seniman komedi kita di Banua ini kayak apa menurut Pian Bang? Peran pemerintah kita saat ini memang sudah bolehlah dianggap ada perhatian. Iya. Tetapi masih perlu ditingkatkan kembali. Iya. Salah satunya mungkin memberikan wadah untuk para seniman berkreasi seperti mungkin daerah lain. Iya. Seperti di Jogja, Bali. Iya, bujur. Di sana. Bukan berarti pemerintah kita tidak ada perhatian, masih ada, tapi perlu ditingkatkan kembali. Mungkin bagaimana kita para seniman, pemerintah dan juga pihak-pihak lain bisa bersinergi. Bujur. Untuk membangun lebih melestarikan kembali budaya-budaya kita. Jangan sampai kan budaya luar masuk kita, budaya kita hilang lah. Budaya kita hilang, tapi bagaimana budaya luar masuk tapi budaya luar itu bisa menghidupkan kembali. Bujur itu. Tapi sebelum kita kejauhan, kita break dulu lah. Karena ini rame bener Bang ya caranya nih, karena sejam kan dituntung pandangan sini. Karena kita bahas. Acara kita rame atau perasaan ini kita? Pokoknya break dulu. Oke, siap. Pro 4 FM, suara budaya Banjar.
warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40.000 hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru-paru dunia. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, baiklah anak-anak Pro 4 Sabadataan. Ya, berdapatan pulang di segmen kedua bersama kami di sini Syahril dan Fadil.
lanjut bersama narasumber kita yang sungguh luar biasa juga. Ada Bang Ramli Surya Cana Naca dong. Surya Naca. Kita balik-balik menyebut nama Surya Naca. Ini Bang, jadi tadi tuh kita lanjut pembahasan kita yang tentang Guring. kejauhan. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik kabar. Bahasa alhamdulillah. Makin jauh lagi itu tuh. Iya, jadi tadi kan sempat dibahas juga oleh Bang Ramli bahwa budaya kita ini jangan sampai hilang dan tergerus oleh zaman. Ya budaya-budaya luar yang masuk. Apalagi kan ini Bang Ramli ini termasuk penggiat budaya juga ya kalau. Nah, apa kiat-kiatnya nih Bang supaya budaya kita nih kau juga akan anak muda ini ketujuh buan Gen Z menikmati apa aja yang sudah pian lakukan di penampilan atau panggung-panggung pian pentas gitu. Nah, berbicara tadi bagaimana dulu ya lah. Artinya kita jangan juga menutup rapat-rapat pintu kita terhadap budaya luar. Karena kita ambil sisi-sisi yang diketujui oleh anak muda sekarang. Karena suka dengan budaya luar, budaya kita akan tenggelam, jangan. Artinya kita buka aja, silahkan masuk, lalu bisa kita kolaborasikan tanpa kita harus menghilangkan struktur ataupun juga pakem budaya-budaya kita. Contoh, misalnya Madihin aja, katakan ya kan, katakan Madihin, kalau Madihin yang apa ya seperti pakem Banar dulu, mungkin anak-anak sekarang banyak yang tidak tahunya. Tanya aja sekarang anak-anak taunya tokoh Madihin itu siapa? John Tralala. Dan beliau membawakannya dengan ala-ala Madihin kocak. Nah, kemudian di era sekarang ada lagi muncul yang namanya Madihin milenial, itu nama grupnya Madihin milenial. Artinya milenial banget, yang dibawakan oleh Arif dan kawan-kawan. Kenapa ada Pak yang sehari aja? Arif dan kawan-kawan. Itu salah satu terobosan baru, terobosan yang luar biasa. Artinya yang dulunya tidak suka Madihin suka. Iya, karena ada sesuatu yang baru. Iya. Yang dibawakan oleh Arif dan kawan-kawan tadi. Iya, bujur. Nah, dan juga untuk bukan hanya di Madihin, bahkan yang mungkin pian giati sendiri kayak Japin Carita segala macam. Ada kolaborasi. Ada kolaborasi. Kalau seperti halnya yang pian dapatkan ini. Anugerah ini kan video yang pian kirim itu Japin Caritanya jenisnya kayak apa tuh Bang? Nah, itu juga terobosan baru. Baru. Iya, berbicara mungkin Japin. Kalau Japin sendiri kan dulunya sebelum Japin Cerita adalah Japin. Japin aja nih lah, kan ada cerita lagi lah. Ada ceritanya. Kemudian supaya lebih dinikmati muncullah lagi Japin Cerita. Ada ceritanya di sana, kemudian ada unsur komedinya juga di sana. Ada unsur tarian juga lah. Nah, unsur tariannya. Ada musik juga. Ya itu memang sudah strukturnya atau pakemnya dari Japin Cerita, ada tarian dan musiknya. Oh iya. Itu jangan sampai dihilangkan. Karena itu sebuah pakem lah. Sebuah pakem. Terus tapi kemudian mungkin dari segi cerita, dari segi pembawaan di dalamnya kita kolaborasikan. Mungkin di sana ada mungkin tokoh-tokohnya. Kalau biasanya tokoh-tokoh yang wajib, bukan yang wajib sih, yang biasanya ada kan pembakal atau ustadz, PRT bisa kan. Berarti itu termasuk pakem Bang, kayak pembakal, PRT, ustadz itu? Bukan pakem, tapi memang biasanya ada. Oh ada nih lah. Iya. Biasanya tapi ada juga kan yang tidak ada. Yang jelas itu di sana ada tari, ada musiknya. Nah itu yang. Nah kalau segi musik nih Bang, yang masuk dulu nih yang memang Japin nih. Apakah ini kan ada yang panting ya lah. Apalagi kawannya gitu selain panting tuh. Biasanya yang saat ini, saya temukan, saya nggak tahu ya, atau ulun nggak usah. Saya nggak tahu kalau memang pakem sendiri ke tahun berapa itu yang memang ini aja ada. Memang pakem Bandar itu seperti apa? Yang saat ini biasanya ada panting, ada babun, ada gong. Gongnya nunjuk ke padil. Iya, ada gong. Dong. Itu rame jadinya. Oke. Nah, tadi sudah panjang lebar juga kita berbicara tentang budaya nih Sidin. Karena Sidin kan seniman juga, pelaku pegiat budaya juga. Dan juga Sidin bergerak di bidang entertain tadi lah. Nah, entertain tadi MC Sidin lah. Yeah. Lawan apa tadi Japin apa tadi? Outbound. Nah,
outbound ini lagi rame-ramenya juga sekarang lah. Karena mempati perkembangan zaman. Outbound itu apa gerang nih Bang? Nah, outbound itu permainan game biasanya yang di luar, artinya namanya juga biasanya diadakan perusahaan-perusahaan, organisasi, kayak gathering, lalu diselingin ada yang namanya permainan, ada outbound. Nah itu lumayan menarik gitu. Artinya bekerja tapi sambil rame-rame sambil bermainan. Iya, ini JPN tadi lumayan rame, kata lumayan duitnya ya. Lumayan rame acaranya, tahun duitnya. Bujur kita kan udah ngelakuin itu karena tadi supaya pedapuran Jabul juga. Iya, apalagi nih sedikit promosi lah. Boleh. Banyak sekali instansi-instansi biasanya atau organisasi perusahaan yang mengadakan gathering apalagi di akhir tahun. Nah, Mas Banar silakan hubungi Lollipop Project. Nah, itu ada Instagramnya kah Lollipop? Ada Lollipop Project, Instagramnya ada. Itu Lollipop by dari Laris Management. Itu apakah boleh lah misalnya kalau ke manajemennya kalau pindah dikanai orang ya misalnya aku kalau langsung ke orangnya aja Bang. Boleh hubungi aja langsung Ramli Suryan aja. Itu Instagramnya lah. Apalagi kan ini sudah mendapatkan predikat anugerah komedi Indonesia lah. Jadi ibaratnya sudah ada nama hendak lucu berkomedian lawan buhannya. Kebetulan nilai jual kami sendiri untuk outbound kami beda dengan yang lainnya. Yang kami jual adalah kekocakannya juga. Kekocakannya. Dan juga kami untuk outbound ada yang namanya inflatable. Itu masih pertama dan satu-satunya di Kalimantan Selatan yang memakai alat itu. Inflatable itu apa gerang Bang? Inflatable itu salah satunya yang alat yang berbentuk balon biasanya. Balon yang gede yang ditiup gitu. Nah, ini ada telepon kan nih? Mungkin dari pemirsa di rumah ya masuk silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, Bang. Pon. Ulun dari Hasbi di Banjarbaru. Nah, iya. Siap, silakan ada ulun yang kita mendengar dari awal Bang, tapi ulun pertama mengapresiasi dulu. Pencapaian-pencapaian yang bubahan pian. Mendengarkan berarti nasional gitu kan. Untuk komedi itu kan Kalimantan Selatan nih kayaknya belum begitu banyak gitu nah. Jadi kan pertama apresiasi itu pencapaian yang luar biasa bagi ulun. Kalau untuk komedi, kalau untuk yang lain kan ya saling beriringan, berjalan. Artinya kita itu untuk komedi kan semuanya harus didukung kan. Yang mendukung lah artinya semuanya. Karena kalau di luar kan di Jakarta kan kalau di dunia komedi ini kan sudah jadi dalam tanda petik artis gitu. Bujur. Nah lalu apakah Pian nih merasa akan juga melangkah ke panggung nasional tuh ibaratnya berpindah Pian ke Jakarta atau Surabaya, Jogja. Karena menurut pendapat ulun ekosistem seni dan budaya di Kalimantan Selatan ini, ekosistem seni budaya itu belum seperti di daerah lain seperti Jogja, Bali, Bandung. Karena ulun kan bergerak di bidang kebudayaan juga. Ulun kan ikut di dunia puisi gitu nah. Nah jadi itu pertama. Habis itu yang kedua, apakah pemerintah daerah itu misalnya bidang kebudayaan atau ada taman budaya itu apakah misalnya sudah memberi kayak misalnya ibaratnya atau di TPRI atau di mana sudah memberi tempat misalnya untuk latihan atau apa. Dua. Ketiga, apa tema-tema yang Pian angkat dalam komedi itu? Misalnya lokalitas kah? Mengangkat yang belum orang tahu di luar. Atau yang keempat, apakah Pian ada di keinginan untuk memiliki channel YouTube sendiri? Untuk lebih sekarang karena dunia digital kan. Istilahnya. Itu saja dulu, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasbi yang di Banjarbaru. Bujur. Nah ini pertanyaannya bagus-bagus dari sini. Dan ini karena narasumbernya Bang Ramli ya Allah. Jadi kita connect ke Sahril. Ramli dong. Sama Arif dong. Nah ini jadi pertama itu tentang komedi ya kalau. Hendakkah beralih? Karena kan di sana ekosistem bujur sini memang ulun sepakat dan itu karena memang di Jakarta, di Jakarta, di Bali itu memang budayanya lebih kental dan juga memang ekosistem tentang budaya ini pun lebih lah daripada kita di sini. Termasuk komedinya tadi. Bujur. Karena sudah jadi industri. Bujur. Bila aku menjawab deh. Ayo itu. Silakan Bang Ramli.
Jadi apakah pian berpindah-pindah juga kan ke sana katanya. Kalau hendak nah, jadi kayak apa gitu nah. Jadi kayak apa menurut pian? Apabila kupan lanjut. Jadi kalau hendak pertama kalau keinginan manusia nih adalah manusiawi hendak aja jadi artis pindah ke sana ya lah. Tapi untuk kita di Banua tetap di sini dulu untuk kembali menghidupkan, melestarikan budaya kita agar benar-benar menjadi industri kreatif. Oh iya Bujang. Apalagi ini kan ekonomi kreatif sudah ada. Sudah ada. Tapi kalau ada kesempatan ingin bisa nasional ya go nasional ya kita jalani. Artinya memang kita kembangkan dulu seapa kita kalau mengembangkan di Kalimantan Selatan maksudnya lah. Dan ada kesempatan misalnya ke Jakarta ataupun kemana yang lo di TV nasional, kada apa-apa ya lo tinggalkan di Kalsel. Maksudnya dengan artinya sudah meninggalkan, sudah berkembang dan maju sudah Maksudin. Ya, artinya menghidupkan dulu di Banua kita ekosistem dengan kebudayaan dan komedi, khususnya komedi tadi lah yang ini sudah jarang ditampilkan, apalagi kan komedi dianggap sebagai hanya selingan. Tapi kalau ini kan sudah sebagai pertunjukan yang bujur-bujur pegelaran sudah lah. Ekonomi kreatif tadi itu bisa berkolaborasi bersama pemerintah. Nah itu juga perhatian pemerintah terhadap apalagi seni komedi atau budaya wadah kita juga jadi salah satu perhatian. Apalagi ada pariwisata. Nah itu juga bisa digabungkan bersama seni-seni pertunjukan yang ada di Kalimantan Selatan. Bujur benar. Nah, apalagi kan kalau sudah mendapatkan anugerah ini, Bang Ramli termasuk yang salah satu bisa dikatakan juga tokoh komedi juga. Bujur. Yang sudah mendapatkan prestasi. Ini sudah pasti ada linknya kan untuk ke artis-artis. Kemarin bertemu lawan artis-artis siapa, sudah lawan manajer-manajernya siapa. Tinggal menghadang callingan Jakarta aja lagi. Nah, Bujur itu menghadang callingan Jakarta. Dan memang tadi perlu sedikit menjawabkan pertanyaan dari sini tadi lah. Silakan dijawab. Kada Ramli kan. Iya, silakan Bang Ramli. Apa tadi? Apakah di sana link relasi tadi tuh yang di sana? Link relasi kita untuk mungkin PH di sana masih belum ya. Tetapi untuk artis-artis nasional kita sudah ada hubungan baik, sudah punya kontaknya. Artinya berkomunikasi terus. Sudah berkomunikasi, apalagi artis-artis sana ketika kita ke sana juga mereka say hello. Iya. Say hello kada say hello aja tapi dasar bujur merangkul. Dan juga diinformasikan nanti ya untuk kita di Banjarmasin ini tanggal 14 Desember nanti kita juga akan kedatangan artis komedi nasional. Ada siapa itu Bang? Ada Pak Jarwo Kuat dan Abdel. Oh, ada siapa lagi? Nah itu ya paruh disipit ya. Aku supaya kami dapat bagian juga menyambar. Berarti memang ini salah satu langkah juga untuk menghidupkan kembali komedian-komedian Banua. Kita viralkan lagi supaya lebih menggeliat lagi kan. Anak mudanya kita undang-undangi undangan juga kena. Kita informasikan juga, kita promosikan. Jadi ketika melihat nih yang suka komedi kan di Banua misalnya anak muda, tanggal itu ada artis nasional datang, ada komedi nasional, yuk kita ke sana, datang mereka. Lalu itu dalam bentuk apa sih yang datang ke Banjar ini Bang? Nah kebetulan sekali itu Paski sedang mengadakan acaranya. Paski juga nih mengadakan acaranya. Paski. Dan itu di sana nanti ada malam anugerah juga. Malam anugerah lah untuk komedian berarti lah. Untuk komedian Banua. Untuk ketua pelaksananya itu siapa Bang Ramli? Ketua pelaksananya itu kalau tidak salah Fadil Abdan Kamil. Oh, yang memadihin itulah. Mirip nama Ikam. Mirip nama ulun berarti. Dasar juga Ikam minta nuakan. Nah nih Bang Ramli nih, apakah pian di malam itu di tanggal 14 tadi malam itu tuh di mana acaranya? Enggak apa-apa disebut tempat ya. Ada apa? Artinya memang promosi juga kita sini. Di Wetland Square lah artinya Square. Nah, jadi artinya yang ingin apakah gratis boleh Bang dianukan? Gratis. Gratis artinya siapapun yang hendak ke sana boleh lah. Boleh. Terbuka untuk umum, tapi kita tahu kan yang namanya tempat itu pasti ada batasan. Iya. Jadi silakannya datang duluan, mudah-mudahan dapat tempat lah karena ini gratis lah. Karena ini gratis dan juga artis nasional yang datang. Betul. Dan juga pengisi acaranya adalah artis Banua yang sudah nasional kan. Salah satunya pian mungkin kau lah. Sebut saja Fadil dan Saryo juga. Artinya kan memang di sana karena mungkin pian kada terlibat kan? Apakah pian terlibat juga di dalam sana? Insya Allah terlibat di sana. Saya akan tampil. Saya pulang. Ulun. Artinya kan persiapan gesan ke nasional. Iya. Enggak, jadi persiapan di nasional nanti
ulun akan ulun budayakan kalimat ulun. Oh, berarti misalnya menang nasional pun Pian tetap membawakan kalimat ulun inilah. Iya. Ini tanda kita mencintai bahasa kita ya kalau. Nah, itu tadi yang Bang siapa tadi? Bang Hasbi. Bang Hasbi sampaikan bahwa apakah genre atau ciri khas atau apa yang dibawakan untuk komedian-komedian atau ciri khas Bubuhan Pian untuk bawakan ke masyarakatnya apa aja sih tadi itu lah. Oh iya. Termasuk tadi tuh ulun Pian lah. Iya. Dibawa ke nasional. Ulun Pian. Luar biasa. Genre-genrenya kan, genre itu salah satunya Japin Carita Madihin. Iya. Itu yang saat ini itulah yang diangkat lah. Yang prioritas utama dulu. Iya. Kemudian nanti kita bisa merambah ke Mamanda. Iya. Yang lain sebagainya. Yang pertama kita prioritaskan terlebih dahulu adalah Madihin, Japin Carita. Ya, karena memang dua itulah yang sudah meraih penghargaan di nasional. Ini memang kan satu padahal. Hah? Duanya nih mana? Oh, kada itu kan Anukom 3. Oh iya, berarti Anukom itu artinya kan panjangan Anugerah Komedi Indonesia yang ketiga tahun 2023. Berarti Anugerah Komedi Indonesia 2024 2024 ada juga tapi di rumah ulun. Berarti Madihin minta kode mulai tadi kan supaya disampaikan. Aduh, ada host nangki ini lah. Padahal sehari aja musik mikirnya masih itu aja. Jadi mudahan harapannya lagi untuk di Paski nih. Apakah akan mudah-mudahan ada mengirim lagi pasukan-pasukannya tahun depan Anukom berikutnya? Nah, itu kita akan kirim lagi dan mudah-mudahan kita bisa hat trick. Artinya 3 kali lah. 3 kali. Mudah-mudahan dan juga apa Bang nih harapan Pian sebagai seniman untuk anak-anak muda nih nang sekarang kan ya Pian tahu lah sekarang kan zamannya digitalisasi, revolusi industri, bahkan ada yang mengatakan 5.0. Nah, apa motivasi ataupun pesan-pesan Pian, harapan Pian tentang anak muda sekarang? Nah, kayak apa nih Bang? Tentang anak muda kita yang jelas jangan lupakan budaya kita, silahkan kita terbuka untuk budaya luar. Kalau bisa kita kolaborasikan, kita hidupkan kembali agar mungkin Banua kita bisa benar-benar terkenal. Mungkin Madihin bisa tampil nanti di daerah mana? Oh, Madihin ini dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Yang membanggakan Kalimantan Selatan. Artinya dan jangan malu untuk melestarikan budaya kita sendiri. Nah, itu. Ada aja pendirilah menghidupkan kembali. Berarti ini apakah bisa dikatakan mati suri kah komedian kita di Banua nih Bang? Bukan mati suri, agak kayak apa? Berjalannya perlahan. Oh, perlahan. Perlahan jalannya hampir bisa dikatakan jalan di tempat. Oh, stuck lah. Stuck. Banyak sekali kan jenis-jenis seni-seni kita yang tidak dikenal oleh anak muda. Bujur. Bahkan salah satu ulun pernah mendengar, ini salah satu budayawan kita juga ketika bercakap dengan anak muda ini bertanya, "Bang, Mamanda ini jenis makanan apa?" Kan lucu ya jadinya. Padahal makanan itu salah satu jenis seni kita ya kan. Mamanda. Jangan sampai nanti Madihin ini baju seperti apa kan? Artinya jangan sampai terjadi hal itu mungkin lamang lah. Nah, juga di penghujung acara nih Bang. Penghujung acara ya ini ya. Penghujung acara. Padahal kami masih ramai lah pada Pian nih. Kalau ya RRI Pro4 nih untuk khusus jam ini kita hari ini nih ditambahkan 15 jam. Mampus 15 jam. Harusnya emang sangat ramai Bang Rela kita pandiran Bang Ramli karena kita juga mengenal baik sosok Bang Ramli. Dan juga memang pada hari ini pun kami kebanggaan juga Sidin mau karena Sidin ini memang padat jadwalnya. Jadwal yang kosong kan tadi padat benar. Kadang memang jadwal yang berisi Pian juga berisi waktu kosong. Artinya memang untuk pemirsa untuk pendengar Pro4 kami menghubungi mengcalling Bang Ramli ini udah 15 bulan yang lalu dah menghubungi Sidin ini. Bulannya ada 12. Berarti setahunan lebih. Setahun 3 bulan. Nah, setahun 3 bulan dah kami hubungi Sidin ini. Cuman waktu itu chatnya hanya masuk semalam. Niatnya sudah ada lah. Chat hanya setahun 15 bulan lah hanya masuk nih. Ke pending. Belum kayak BBM hari lah ada pending. Ya mungkin terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bang Ramli yang sudah hadir di sini, sudah membawa pialanya juga kemana-mana juga. Iya, sombong banget membawa piala lah. Dan juga mudah-mudahan kita doakan prestasinya semakin banyak. Bujur. Terus melalang buana bahkan mungkin komedian Banua bisa dibawa juga oleh Bang Ramli ke nasional bahkan go internasional. Iya. Dan kami berharap juga ada salah satu komedian kita Banua ini pun juga harus menasional. Kenapa? Karena misalnya si Ikong sudah menasional artinya kan bisa membawa yang lain.
lain itu. Entah itu Bang Ramli kah, itu Bang Syahril kah, ataupun siapapun itu ya Allah, artinya itulah mudah-mudahan kawa memotivasi anak muda dan juga motivasi seniman-seniman komedi di Banua. Nah, tadi berbicara tentang Abang Ramli tadi multi talenta nih. MC bahkan tadi melelang, ada apa tadi bisa outbound tadi lah. Terus juga tadi jar di konten ada singar, anak penyanyi kah. Dan juga ini Bang bisa bermadihin. Bisa bermadihin. Bisa bermadihin. Apakah hari ini akan menampilkan madihin? Alhamdulillah ini ulun masih belajar madihin. Cuman ibarat ulun bermadihin di hadapan dua madihin milenial itu ibaratkan ulun menabur garam di tengah lautan, kada terasa. Ini hanya aja kamu jadi kata-kata gitu. Hanya aja. Bagus kata-katanya karena kita potong di YouTube. Aduh. Ayo kita jadi pian aja pemadihin. Apakah pengen anak penyanyi? Boleh kami persilakan. Jangan juga. Kenapa tadi? Karena itu sama aja menyanyi di hadapan Fadil. Iya. Kalau gitu kita karena waktu juga sudah para habis, kita mulai akan Tadi sudah didengarkan narasumber luar biasa Abang Ramli Suryanaca meraih anugerah Anokom 3 2023 sungguh luar biasa mengharumkan nama Banua. Prestasi Sidin di sini sudah tingkat nasional, ini luar biasa. Jua harapan mudah anak-anak muda jua selalu giat, selalu semangat ya untuk melestarikan kesenian budaya kita agar jangan hilang tenggelam oleh masa. Demikianlah ini perjumpaan kita di Madihin Bahabar saban hari Selasa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima karena kami berdua ini ulun dengan Fadil selaku anak muda membawa Madihin Bahabar dengan jokes leluconnya anak muda. Mudahan bubuhan pian semua terhibur aja, karena bila kada terhibur mungkinlah minggu depan kada ada lagi programnya. Jadi hari ini jua terima kasih buat narasumber kita Abang Ramli, semoga sukses selalu dilancarkan urusannya dan seluruh pemirsa dan sanak pro 4 di mana aja berada, mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia mendengarkan RRI sekali di udara, tetap di udara. Karena waktu yang sudah membatasinya, kada kawa belawas karena ini waktunya, karena waktu kita terbatas tentunya. Jadi ulun dan juga si Syahril maupun Abang Ramli ini ganteng orangnya, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kata-kata madihin kami di sini. Kita cukupkan saja satu pantun, disilahkan kakanda. Unggah apung sinali-nali tali pada daun bakung anak punai Raja Wali. Kami bakat tipung cukup sampai di sini, mudah kita bertemu di Selasa depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.